kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Kita mendengar berkali-kali Pak Prabowo mengatakan kita akan perangi korupsi, kita akan itu betul Kang Epul, ironi sekali. Akhirnya kita berbicara ini omdo omde, atau omong doang, omong gede. Omong doang, omong gede. Atau maksudnya barangkali begini Pak, saya mencoba membaca dengan pendekatan mereka. Justru dengan diperbanyak, akhirnya pengawasan kontrol lebih kuat, akhirnya bocor-bocornya APBN ini bisa ditutup. Ya enggak lah. Enggak, dari mana mau bocor bisa ditutup gitu kan. Justru semakin terbuka kebocorannya karena salurannya makin banyak gitu. Kontrol itu bukan internal. Bukan kementerian mengontrol dirinya, Pak. Bukan gitu ya. Itu kontrolnya dari luar gitu. Jadi kalau di dalamnya itu besar, yang kontrolnya kecil ya nggak mampu masuk ke dalam gitu. Di tengah wacana 41 Kementerian Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengungkapkan wacana penambahan nomenklatur kementerian dalam kabinet pemerintahan mendatang tidak sehat bagi masa depan bangsa karena terkait dengan anggaran dan potensi korupsi. Hal itu dikemukakan Mahfud seusai menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertema pelaksanaan pemilu 2024, evaluasi dan gagasan ke depan di kampus Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman di Yogyakarta, Rabu 8 Mei 2024. Menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta rusak nih negara. Mahfud pun berpandangan pembentukan kabinet mendatang seharusnya cukup berpatokan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur 34 kementerian saat ini. Kalaupun ada urusan yang belum tertampung dapat dimasukkan di kementerian yang sudah ada sebagai Direktorat Jenderal. Kementerian ini bukan akselerasi kinerja yang sebenarnya bisa jauh lebih meningkat, tapi justru akan menjadi benalu karena memang satu, ini akan membebani anggaran negara, yang kedua secara birokrasi akan semakin gemuk dan akan hitam. Jadi menurut saya mah itu bahasa yang tidak pas gitu ya, bahwa dengan banyaknya kementerian maka saling kontrol dari kemungkinan pemborosan, korupsi. Yang terjadi adalah potensialnya tadi, korupsi, boros, bangkrut negara ini. Benar tahun 2030. Wah, itu ucapan Pak Prabowo. Ucapannya Pak Prabowo sendiri gitu kan. Ya kan, jangan sembarang ngomong gitu. Tapi Pak Rizal kan nanti pas dilantik itu disumpah di bawah kitab suci masing-masing ya. Islam tuh pakai Al-Qur'an itu. Tapi kan itu kan berat itu gitu. Semestinya gitu. Ya kan, jabatan itu amanah, dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Karena pakai sumpahnya gue kan Quran kalau orang Islam gitu kan. Berarti bukan hanya formalitas, ada kitabullah. Apa yang ada di dalam isi kitabullah itu menjadi dasar bagi pelaksanaan jabatan. Dan itu tadi. Kalau orangnya agamis. Kalau agamis. Kalau dia jauh dari agama, mah itu makanya poin lain gitu kan, karakter yang masa bodoh. Itu sense of crisis-nya lemah, kesananya itu masa bodoh gitu. Nah, ini yang bahaya, dan itu meneruskan gayanya Jokowi.
Jokowi ini luar biasa masa bodohnya, gitu kan. Orang beranggapan masa bodoh terhadap rakyat, Pak. Terhadap terhadap anak-anaknya, oh dia peka. care, sangat care. Kalau Pak Anies bilang kan Jokowi itu the good family man katanya. Family man. Sangat peduli sama anak-anaknya, tapi sama rakyat tidak. Ya betul juga sih, gitu ya. Jadi jangan diulangi ini, gitu ya. Kalau ini mungkin kalau keluarganya nggak sama dengan Jokowi, sekurang-kurangnya nanti kroninya lagi. Gitu. Tapi alasan lain yang menurut Pak Rizal potensial impeachment juga salah satunya adalah tunduk dan patuh bahkan hampir menghamba kepada Jokowi. Ya itu dengan fenomena kemarin, Pak, itu dari awal sebenarnya sampai bersahadat dulu kan. Syahadat aku bersaksi bahwa Jokowi itu merakyat segala macam gitu kan, kita sebut syahadat, syahadatnya Prabowo tuh sampai ke segitunya, gitu kan, memuji-muji, menjilat gitu Pak, sehingga kita lihat ini karakter yang buruk ini karena dia masih berada di bawah, maka dia mudah memuji dan menjilat-jilat atasan. Gitu. Tapi kalau sudah dia di atas, ini dia menginstruksikan, mengomando, nggak boleh ada perbedaan pandangan gitu dan sebagainya. Itu yang berbahaya kalau menurut saya atau kita lah gitu kan. Menurut si mahasiswa tadi lah. Ya, imajiner tadi. Imajiner tadi gitu, Pak. Apakah dengan begitu kemudian kan tadi ya tunduk menghamba itu kan? Apakah itu bisa dikatakan sebagian dari taktik strategi, kemudian berikutnya dia akan melakukan perbaikan, ataukah sekaligus dia akan mengamankan nasib Jokowi ke depan apa? Saya kira ini seperti di zaman dulu, Orde Lama gitu ya. Jadi pengamanan itu menjadi misi gitu. Buktinya Fufu Fafa tidak pernah diungkap gitu. Dia padahal itu hal yang mendasar sekali ketika dia memulai memimpin pemerintahan. Itu mulainya dari situ sebenarnya untuk menunjukkan moralitas tinggi gitu. Ya kalau sudah pemimpin moralitasnya rendah, nggak peduli dengan aspek-aspek moral, kesananya ya agama. Ya kesananya sudah menghalalkan segala cara, Pak. Ini sebenarnya yang berbahaya itu adalah bisa menghalalkan segala cara gara-gara dia nirmoral itu kan, mengabaikan ini. Itu contoh. Padahal pemimpin tertinggi itu standar etiknya juga harusnya paling tinggi dibandingkan yang lain. Paling tinggi sebenarnya karena dia adalah yang disebut dengan suri tauladan. Itu kepemimpinan itu bukan hanya sekedar pinter, tapi bisa nggak menjadi teladan gitu. Tapi kalau ininya menjadi contoh buruk, ya nanti kabinet yang mencontoh kepada presidennya, presiden juga begitu, ikutan jelek. Itu hukum alam ya, ketika yang di atas busuk ya di bawah ngikutin. Di atas bagus ya di bawah ngikutin. Itu hukum itu. Saya kira sunatullah tuh. Sunatullah, makanya kepemimpinan itu menjadi sangat penting dalam agama. Islam itu sangat gitu kan peduli dengan pemimpin. La tatahidunal kafirina auliya min dunil mu'minin kan gitu. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultana mubina. Jadi jangan kau pilih pemimpin yang tidak kapabel. Apalagi tidak menyingkirkan aspek-aspek keimanan gitu. Pilih yang lain gitu kan. Singkirkan yang ini. Ingin ini ada alasan Allah menurunkan azab. Jadi itu sebab daripada turunnya azab. Itu contoh betapa pentingnya soal kepemimpinan dan pemimpin. Apalagi kata si mahasiswa imajiner ini, ini pemimpin kita yang akan terpilih nanti ini temperamen. Temperamental. Iya betul kan, banyak banyak kasus, banyak bukti. Coba aja waktu debat, misalnya kan kemarin, bagaimana temperamental ditunjukkan, gitu karakternya, gitu kan, tidak mudah tersinggung, gitu kan. Bayangkan dikritik 11 dari angka 100 saja, dendamnya terus-terusan, diungkit terus. Tapi yang aneh waktu Fufu Fafa yang dihajar, dia menutupi karena ada nuansa lain, gitu. Nuansa lainnya inilah yang kemudian menjadi tanda tanya adalah aspek-aspek nilai-nilai moral itu. Nah tadi Pak, jadi nuansa lainnya itu apakah Jokowi ini
Prabowo ini tersandera oleh deal politik dengan Jokowi, kan kalau secara temperamen mestinya Pupu Papa ini mungkin 1 juta kali lebih keras, mengesalkan, membuat marah Prabowo. Saya kira asumsi itu bisa, Kang Epul. Jadi ada sanderanya kuat sekali, ya gitu kan. Nah ini apakah pertemuan di Jakarta dinner, itu kemudian di Solo, itu kan dilanjutkan pertemuan spesialnya dengan Jokowi itu adalah gambaran-gambaran tentang sandera-sandera. Gitu, udah deh, jangan macem-macem deh, gitu kan. Emang apa sih Pak kira-kira yang disandera oleh Jokowi dari Prabowo itu? Sehingga bisa soal pembelian senjata, alutsista ya. Kemudian juga soal food estate, kemudian soal anggaran Kemenhan yang besar dan kemana penggunaannya, gitu kan. Apakah itu sudah jadi bagian yang diketahui oleh Jokowi sehingga nantinya akan bakar-bakaran, gitu. Bahkan mungkin impeachment itu bukan bahasa kita Pak, bisa saja bahasanya Jokowi. Sok macam-macam ke anak saya. Saya bongkar juga ini, ada undang-undang dasarnya.